Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq wal haq bil wal hadi siratal mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Musin. Masih terkait masalah fatwa-fatwa kepada perempuan yang berhubungan dengan hukum, dan beliau yang saya ambil kitabnya ialah dari Abdullah bin Mahfuz al-Haddad. Beliau juga bermazhab Syafi'i, mazhab yang diyakini mayoritas ulama dan dipakai di Indonesia. Langsung mulai, saya hormati para kiai, para habaib, para ustadz dan jamaah muslim di mana saja berada. Masih berhubungan dengan fatwa-fatwa. Ada pertanyaan kepada beliau. Apakah laki-laki yang bersalaman dengan wanita adalah haram? Nah, ini sering kita bahas. Mayoritas ulama fikih menentukan keharaman bersalaman berdasarkan analogi kepada keharaman melihat, dan ulama-ulama kontemporer mendasari hal tersebut dengan adanya kekhawatiran akan timbulnya fitnah. Oleh karena itu, mengharamkan hal tersebut, dan dalam permasalahan tersebut ada dua hadis yang menjadi patokan oleh para ulama. Di antaranya adalah inilah aswafahu an-nisa, sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Ada hadis lain mengatakan juga dari Rasulullah lain yat'anu fi ra'si ahadukum bi makhiti min hadidi khair lahu min an yamassu imratun la tahilu. Sungguhnya jika seandainya kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan besi, maka itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nih, di sini sudah jelas, dua hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak boleh menyentuh tangan wanita. Berikutnya, terkait masalah hukum mengambil gambar pengantin wanita. Bolehkah mengambil fotografi sehingga ketika pernikahan sebagai kenang-kenangan atau momen? Telah ditetapkan oleh bahwa fotografi tidak termasuk menggambarkan yang diharamkan. Yang tercakup dalam hadis tersebut menandingi ciptaan Allah dengan syarat tidak ada gambar, telanjang, dan menimbulkan syahwat. Larangan ini di sini hanya dari segi gambar telanjang atau menimbulkan syahwat saja. Oleh karena itu, jika orang mengambil gambar karena adalah haram, maka bagi pengantin wanita atau seorang wanita maka tidak masalah. Artinya maksudnya tidak ada unsur syahwatnya, tidak masalah. Tetapi seorang laki-laki yang bukan mahramnya tidak boleh mengambil gambar pengantin wanita di mana dia melihat perhiasan auratnya secara sempurna. Allahu a'lam bishawab. Dia yang fotografernya harus perempuan ya. Bagaimana hukum merekam di pesta pernikahan dengan kamera atau video? Jika seorang mengambil gambar atau perekam wanita atau salah satu dari mahramnya, maka itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum meletakkan patung di rumah sebagai perhiasan? Nah, ini jawabannya. Apakah menyimpan patung di rumah diletakkan di rumah seperti patung kuda, ayam, atau unta adalah haram? Sesungguhnya menyimpan patung di rumah dan di lemari seperti Anda yang sebutkan dan diletakkan sebagai perhiasan tanpa ada unsur mengagungkan dan tidak berbahaya, maka minimal hukumnya makruh. Dan hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama, karena itu bisa mencegah masuknya malaikat kesayang ke dalam rumah.
maka hendaknya meninggalkan. Menyimpan tidak sama sekali dengan membuat, karena hasil hadis tentang patung itu berkaitan dengan pembuatnya dan menunjukkan terhadap makruhnya menyimpan patung. Imam Nawawi telah membahas secara rinci dalam kitab Sahih Muslim perspektif mazhab-mazhab ulama mengenai masalah ini, baik dari segi menyimpan ataupun membuat, dan semua itu mazhab sepakat membedakan antara membuat dan menyimpannya. Artinya dalam hadis tersebut tentang ada hadis tentang larangan membuat patung, itu bukan menyimpan patung tetapi membuat patung, dikhawatirkan syirik. Berikutnya, hukum menyemir rambut dengan warna hitam. Apakah menyemir rambut dengan warna hitam adalah haram atau tidak? Sungguhnya sebagian ulama fikih mengharamkan dan sebagian lainnya memakruhkan. Pendapat pertama, pendapat yang paling unggul dari segi dalil adalah pendapat memakruhkannya, karena dalam hadis tidak menunjukkan terhadap arti keharaman. Sebab Rasulullah berkata kepada Abu Bakar ketika Fatu Mekah, di mana rambut ayah Abu Bakar itu putih seperti burung unta. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, gantilah warnanya dan jauhilah warna hitam. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa mengganti rambut warna putih atau uban wajib menggunakan warna hitam, yang mana warna itu cocok dengan uban. Bahkan bisa jadi baginya terdapat semacam penipuan. Kedua, karena beberapa sahabat menyemir rambut mereka dengan warna hitam tanpa ada yang mengingkari hal itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi ada kisah bahwasanya sahabat Nabi pernah menyemir rambutnya dengan warna hitam, dan Rasulullah tidak menegurnya. Hukum mandi salat zuhur sebelum orang-orang selesai melaksanakan sholat Jumat, apa hukumnya? Bolehkah seorang wanita sholat zuhur di hari Jumat sebelum para laki-laki selesai sholat Jumat? Apakah wanita itu harus menunggu sampai keluar masjid atau tidak? Nah, beliau menjawab, sungguhnya wanita itu tidak berkewajiban sholat Jumat. Maka dari itu dianjurkan sholat zuhur di hari Jumat di awal waktu dan tidak diwajib baginya. Bahkan tidak disunahkan untuk menunggu para laki-laki selesai sholat Jumat. Sedangkan orang-orang yang wajib sholat Jumat hanya laki-laki. Tapi mereka sudah berhalangan, maka disunahkan menunda sholat zuhurnya sampai sholat Jumat selesai melaksanakan sholat dan harapan uzurnya sudah selesai. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, maka sholat zuhur mereka tidak sah kecuali dilaksanakan setelah akhirnya sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Artinya gini, sungguhnya wanita itu tidak berkewajiban sholat Jumat, maka dari itu dianjurkan sholat zuhur di hari Jumat di awal waktu dan tidak wajib baginya, bahkan tidak disunahkan untuk menunggu para laki-laki selesai sholat Jumat. Sedangkan orang-orang yang wajib sholat Jumat tetapi mereka sedang berhalangan, maka disunahkan menunda sholat zuhurnya sampai imam sholat Jumat selesai melaksanakan sholat Jumat dengan harapan uzurnya selesai. Iya, jadi ada berhalangan, ada uzurnya. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, maka sholat zuhurnya mereka tidak sah kecuali dilaksanakan setelah berakhirnya sholat Jumat. Oh, ini untuk laki-laki ya. Jadi tidak ada sah sholat mengganti sholat zuhur dengan sholat Jumat kecuali ada halangan, ada uzur. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ada 4 hukum yang kita bahas, adalah hukum bersalaman dengan wanita dan laki-laki, hukum membuat patung, hukum sholat zuhur, dan hukum menyemir rambut. 4 hukum itu yang saya bahas hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.